Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sriwadani 75. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan bahas soal-soal tentang nilai mutlak. Yuk kita ikuti. Contoh satu ini, tentukan nilai X jika ada yang memenuhi dari persamaan berikut. Yang nomor A dulu ya, nilai mutlak dari 2X min 8 sama dengan 4. Nah, yang pertama kita ubah dulu bentuk nilai mutlak 2X min 8 ini sesuai dengan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlaknya adalah sebagai berikut. Nilai mutlak X itu artinya 2, bisa X, bisa min X. Dia bisa X tapi dengan syarat X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Bisa dia min X dengan syarat X-nya kurang dari 0. Nah, nilai mutlak 2X min 8 ini juga kita uraikan sesuai dengan definisi nilai mutlak. Dia jadi 2, kurung nilai mutlaknya hilang, jadi tinggal 2X min 8 dan min dalam kurung 2X min 8. Tapi ada syaratnya di situ ya. Nah, syaratnya ini kita sederhanakan dulu. Caranya adalah 2X min 8 lebih dari 0 atau sama dengan 0. Seperti biasa, 2X lebih dari 8 sehingga X-nya lebih dari sama dengan 4. Begitu juga dengan yang kurang dari 0. Sama ya, X jadinya kurang dari 4. Dengan demikian, bentuknya yang baru menjadi, nah, nilai mutlak 2X min 8 ini menjadi 2X min 8 dengan syarat X lebih dari atau sama dengan 4. Satunya lagi min 2X min 8 dengan syarat X kurang dari 4. Nah, kita dapat dua persamaan sekarang. Untuk X yang lebih dari sama dengan 4 itu berlaku 2X min 8 dan ya 2X min 8 sama dengan 4. Jadi 2X sama dengan 4 tambah 8 sehingga 2X sama dengan 12 dan X-nya sama dengan 6. Kita cocokkan sekarang apakah X sama dengan 6 ini masuk di, nah ini kita cocokkan di sini ya. Apakah X sama dengan 6 ini masuk di X lebih dari atau sama dengan 4? Nah, kalau kita perhatikan X lebih dari atau sama dengan 4 itu kan mulai dari angka 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi 6 ini masuk dalam kriteria di sini. Nah, dengan demikian X sama dengan 6 memenuhi. Demikian juga dengan untuk X yang kurang dari 4 berlaku min 2X min 8 sama dengan 4. Nah, kita selesaikan seperti persamaan linear biasa sehingga hasilnya adalah ya X sama dengan 2. Kemudian kita cek apakah 2 ini masuk di sini di X kurang dari 4. X kurang dari 4 itu artinya bisa 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. Jadi 2 masuk kan di sini. Kalau begitu X sama dengan 2 memenuhi. Dengan demikian, nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X min 8 sama dengan 4 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Contoh yang B yaitu persamaan nilai mutlak 3X tambah 6 sama dengan 0. Nah, gimana penyelesaiannya? Itu mirip seperti nomor A tadi. Kita buat dulu, ubah dulu bentuk nilai mutlak ini sesuai dengan definisi nilai mutlak sehingga menjadi seperti berikut. Nah, kemudian syaratnya harus kita sederhanakan dulu sehingga ketemu X lebih dari atau sama dengan 2. Begitu juga dengan yang kurang dari sehingga X-nya juga ketemu X-nya kurang dari min 2. Nah, bentuk nilai mutlak tadi berubah bentuknya menjadi nilai mutlak 3X tambah 6 sama dengan 3X tambah 6 dengan syarat X-nya lebih dari atau sama dengan min 2. Dan yang satunya lagi, min dalam kurung 3X tambah 6 dengan syarat X kurang dari min 2. Dari sini kita dapat dua buah persamaan. Nah, untuk X yang lebih dari min 2 dan untuk X yang kurang dari min 2. Kita sekarang selesaikan satu-satu. Persamaannya adalah 3X tambah 6 sama dengan 0. Kita selesaikan seperti persamaan biasa sehingga kita dapat X-nya sama dengan min 2. Nah, sekarang kita cocokkan apakah min 2 ini ada di sini di X lebih dari atau sama dengan min 2? Sama ya. Kalau sama berarti termasuk di sana atau ada di sana dan artinya X-nya sama dengan min 2 ini memenuhi.
sekarang kita cek yang kedua. Untuk X yang kurang dari min 2 berlaku min dalam kurung 3X tambah 6 sama dengan 0. Kita selesaikan seperti persamaan linear biasa sehingga didapat X sama dengan min 2. Nah, sekarang kita cek apakah ini memenuhi dari syarat tadi. Ternyata tidak, karena kurang dari min 2. Kalau kurang dari min 2 itu mulai dari min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Jadi, di sini dia tidak memenuhi. Nah, kesimpulannya adalah nilai X yang memenuhi persamaan dari nilai mutlak 3X tambah 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 2. Jadi, kalau nanti hasilnya sama dengan 0, nilai mutlak sama dengan, kemudian yang di sebelah kanan atau yang di ruas kanan ini nilainya 0, biasanya dia hasilnya 1 atau sama seperti ini. Ini min 2, ini juga min 2. Untuk yang nomor C, itu nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan min 6. Sama seperti tadi juga. Seperti contoh dari yang B dan A, yang pertama kita ubah dulu bentuk X tambah 5 ini sesuai dengan definisi nilai mutlak. Sehingga menjadi seperti berikut. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya ini kita sederhanakan dulu seperti tadi ya, sama aja seperti tadi. Kita selesaikan, kemudian didapat X lebih dari atau sama dengan min 5. Begitu pula dengan yang kurang dari. Nah, kemudian kita bisa lihat bentuk persamaan nilai mutlaknya setelah kita ubah sesuai dengan definisi menjadi X tambah 5 dengan syarat X lebih dari atau sama dengan min 5, dan yang satunya lagi min dalam kurung X tambah 5 dengan syarat X kurang dari min 5. Dengan demikian kita dapat dua buah persamaan. Jadi untuk yang X lebih dari atau sama dengan min 5, dan yang satunya lagi adalah untuk X yang kurang dari min 5. Nah, sekarang kita masukkan persamaannya. Jadi X tambah 5 sama dengan min 6. Selesaikan seperti persamaan biasa sehingga kita mendapatkan nilai X-nya sama dengan min 11. Kemudian kita cocokkan, sama seperti tadi kita cocokkan apakah min 11 ini ada di X lebih dari atau sama dengan min 5? Tidak ada kan? Kalau tidak ada berarti tidak memenuhi. Nah, untuk yang berikutnya adalah untuk X yang kurang dari min 5. Persamaannya adalah seperti berikut dan selesaikan seperti persamaan linear biasa. Kemudian kita dapat nilai X sama dengan 1. Nah, cocokkan lagi dengan yang di atas syaratnya. Apakah 1 ini termasuk di dalam X kurang dari min 5? Ternyata tidak. Maka dia tidak memenuhi. Nah, kalau kedua-duanya tidak memenuhi berarti tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X tambah 5 sama dengan min 6. Jadi kesimpulannya adalah kalau dia hasilnya adalah min 6, maka itu menyalahi aturan ya, karena nilai mutlak selalu bernilai positif. Jadi ini bernilai negatif, sehingga akhirnya kesimpulannya adalah tidak ada X yang memenuhi kalau hasilnya adalah negatif.